Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, berbagi tentang salah satu teknik yang banyak dipakai oleh trader dan investor berpengalaman di semua market ya, baik itu forex dan gold, kemudian juga cryptocurrency maupun di pasar saham. Baik, saya akan sharing terlebih dahulu apakah teknik tersebut. Baik, ini ya teknik tersebut adalah ini ya, namanya adalah price channel pattern. Nah, apa yang dimaksud dengan price channel pattern itu? Jadi seperti ini penjelasannya. Jadi saya akan jelaskan ya terlebih dahulu tentang price channel pattern ya. Jadi dalam suatu chart ya pada time frame yang besar ya, time frame-nya minimal D1 ya, tapi nanti untuk entry bisa di H4 ataupun di H1. Nah, di time frame yang besar ya, di minimal di daily ataupun weekly, eee, pergerakan dari candle ini akan seperti ini ya, ini candle-candle ini, candle, ini candle. Ketika kita tarik, sebuah batas garis resisten, ya garis resisten ini adalah garis batas atas, pada suatu pergerakan harga dan garis support ini adalah batas bawah dari suatu pergerakan harga, maka dia akan membentuk suatu channel. Nah, channel-nya ini bisa channel naik, bisa channel turun, ataupun channel yang horizontal ya, tidak naik, tidak turun. Nah, dengan memanfaatkan price channel pattern ini, kita bisa melakukan entry posisi pada suatu market. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang saya stop dulu gambar yang ini ya. Saya akan eh, saya akan carikan gambar yang berikutnya. Nah, kemudian ini ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada 3. Kita lihatkan dulu yang eh, upward price channel ya. Jadi artinya channelnya adalah channel naik. Dia adalah channel naik ya. Oke, ini saya stop dulu. Saya share screen lagi. Upward price channel ya. Channel naik. Ini ya, saya klik dulu. Nah, ini saya untuk memastikan dulu karena kadang tidak terlihat. Nah, ini ya, ini adalah upward price channel ya. Jadi channel yang naik ya. Jadi ketika tadi kita menghubungkan antara garis resisten dan support tadi, maka ada banyak kemungkinan. Salah satunya adalah kemungkinan yang naik. Yang naik seperti ini ya. Jadi ketika antara garis resisten yang atas ini, ketika kita hubungkan, dia membentuk kecenderungan higher high. Jadi garis yang titik batas atas berikutnya dia menjadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ini kita lihat higher high ya. Jadi yang pertama dia lebih rendah, kemudian ketika yang kedua dia lebih tinggi dan yang ketiga menjadi lebih tinggi lagi. Sedangkan resistennya atau batas bawahnya itu ketika kita hubungkan dia menjadi higher low ya. Jadi yang pertama ke yang kedua ini, yang kedua lebih tinggi dan seterusnya. Berikutnya ini adalah higher low yang berikutnya. Itu yang dinamakan dengan upward price channel. Oke, yang upward price channel seperti itu penjelasannya. Saya stop share dulu. Kemudian saya akan carikan lagi yang
tipe kedua atau jenis kedua. Jenis kedua adalah kebalikan dari upward tadi, yaitu adalah downward price channel pattern. Saya akan share screen dulu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tipe yang kedua atau downward price channel pattern ya. Jadi kalau kita hubungkan antara channel resisten ya, channel resisten, saya gambar dulu. Nah, channel resisten ya, yang batas atas kita hubungkan satu dengan yang lain dengan time frame yang tinggi, minimal time frame daily ya. Dia akan membentuk lower high. Ini ya, lower high. Ini adalah lower high. Lower high itu artinya antara yang pertama dengan yang kedua dia lebih rendah. Titik tingginya, batas tingginya menjadi lebih rendah. Kemudian channel supportnya juga demikian. Channel supportnya adalah LL, lower low. Jadi batas bawahnya antara yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga akan semakin rendah. Ini dinamakan dengan downward price channel pattern. Oke, itu yang jenis kedua. Saya tutup lagi ini. Saya akan carikan jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah, saya carikan dulu ya filenya, yang membentuk pattern horizontal. Ya, jadi antara support dan resisten ketika dihubungkan dia membentuk garis horizontal, garis lurus ya, garis lurus. Coba saya share screen lagi biar kelihatan di laptop Bapak Ibu sekalian dan HP-nya. Nah, ini adalah tipe yang ketiga, horizontal price channel pattern. Kenapa dinamakan horizontal? Karena ketika kita menghubungkan antara support dengan support yang satu dengan support yang lain, itu membentuk satu garis lurus, ya, satu garis lurus. Demikian juga resistennya dengan resisten yang lainnya, dia membentuk garis horizontal. Maka ini dinamakan dengan horizontal channel pattern. Inilah yang dinamakan, kalau tadi trend up dan trend down, kalau yang ini namanya adalah sideways, ya, sideways atau pasar tidak kemana-mana, atau juga bisa dinamakan pasar lagi konsolidasi, atau ada yang menyebutkan juga ranging ya, ranging. Jadi pasar lagi ranging. Tuh. Nah, kemudian bagaimana kita memanfaatkan sistem ini? Saya stop dulu gambar ini ya. Kemudian saya akan carikan file yang berikutnya. Oke, file yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan entry posisi. Nah, ini salah satu contoh saja, nanti diterapkan di 3 tipe dengan penyesuaian yang hampir sama. Saya akan share screen dulu. Gimana cara entry posisinya? Ini saya pilih yang tipe pertama adalah upward price channel. Upward price channel, jadi kita bisa lihat di sini, saya hapus dulu yang ada goresan yang sebelumnya ya. Saya akan gambarkan di layar yang sudah tertera pada laptop ataupun HP Bapak Ibu sekalian. Upward price channel, jadi ini channelnya naik ya. Suatu pasar itu akan kecenderungan trend up itu tidak akan berlangsung selamanya. Dia akan mengalami keadaan yang sebaliknya. Demikian juga turun tidak akan selamanya turun, tetapi juga akan naik pada waktunya. Demikian yang naik tidak akan naik terus, tapi akan turun pada waktunya.
Itulah fenomena yang terjadi di pasar. Tadi saya bilang untuk upward cirinya adalah higher high ya, selalu higher high ya, titik resistennya semakin tinggi dan titik supportnya selalu higher low. Nah, di sini kalau kita lihat price channel pattern ya, ini price channel pattern-nya sudah terbentuk. Kita perlu melihat di sini ada dua sinyal sebelum dia menjadi downtrend. Yang pertama adalah ini ya, we have too high that means testing the top of the channel. Nah itu ya. Artinya kita bisa melihat di sini ternyata higher high-nya itu pada dua kesempatan ini tidak tersentuh. Dua kali tidak tersentuh ya, pada ini dan pada ini. Ini artinya kekuatan uptrend-nya menurun. Jadi tidak kuat lagi, tidak strong lagi sehingga tanda-tanda pasar akan berbalik arah. Sehingga kita tunggu ketika ada candlestick yang keluar dari channelnya ini. Ini adalah konfirmasi, candlestick konfirmasi. Konfirmasi. Ketika kita sudah menjumpai candlestick ini, maka ini adalah titik entry. Entry-nya entry apa? Karena pasarnya dari naik ke turun ya entry-nya adalah entry sell. Kemudian kita lihat berapa itu potensi cuan yang kita dapatkan. Ternyata pasarnya turun jauh ya. Pasarnya turun jauh dan ini adalah salah satu yang saya ambil dari pasangan GBP USD ya pada time frame 1 hari. Nah, kemudian kita menentukan TP-nya di mana? Nanti pasanglah di sini dengan menggunakan indikator Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ya. Itu ada di berbagai macam di berbagai macam online trading view juga ada. Pasang kemudian tarik dari sini ke bawah sini. Nah, nanti TP yang pertama adalah di titik Fibonacci retracement 50. Kemudian jika penurunan masih berlanjut, kita pasang lagi TP-nya di Fibonacci retracement di atas 100. Jadi seperti itu cara memanfaatkan trading berdasarkan candle berdasarkan price channel pattern. Nah, sekarang akan saya stop ini ya, gambar ini. Saya akan tunjukkan yang real di market. Oke, saya akan share screen, saya menggunakan trading view. Nah, ini adalah trading view untuk pasangan Euro USD. Kita akan lihatkan dulu di time frame yang besar, time frame 1 hari. Nah, ini time frame 1 hari berdasarkan teori yang tadi sudah saya jelaskan. Ini berarti adalah upward channel pattern, ya, upward channel pattern. Jadi channelnya sedang trend up. Kemudian kalau kita lihat ya di sini ya, pada channel atas, channel resisten selalu ketika menyentuh channel resisten ini dia akan berbalik arah ke bawah dan ketika menyentuh di support di bawah ini dia akan berbalik arah ke atas. Selalu seperti itu. Ini terjadi terus ya. Ini jadi adalah higher high dan ini adalah higher low. Yang di bawah adalah higher low. Lalu terus seperti itu sampai dengan tanggal 11 Januari 2021. Kemudian dia akan turun dan 1 April juga tetap masih memenuhi ini dan kita lihat ternyata setelah 1 April ini dia tidak mampu lagi menyentuh garis resisten yang ini. Jadi dia hanya sampai separuhnya saja. Sampai separuhnya tanggal 26 Mei ini sampai separuhnya saja dari channel uptrend
pattern channel-nya ini ya, kemudian dia turun. Dan kemudian bisa kita lihat ini ada peluang di sini, ada candlestick confirm ya, terkonfirm ini tanggal 18 Juni 2021 dia sudah breakdown ya, breakdown ke bawah. Jadi dia sudah terbreakdown ke bawah. Sehingga kita bisa ambil posisi sell di sini. Kita bisa ambil posisi sell di sini dan terbukti ternyata dia sudah keluar dari channelnya. Tuh ya, jadi kalau harian ya kita bisa ambil sell di sini dan kemudian kita ukur TP-nya berdasarkan Fibonacci retracement tadi. Kalau kita pengen melihat di time frame yang lebih kecil, maka kita bisa turunkan time frame-nya di 4 jam. 4 jam sudah jelas sekali ya, kalau 4 jam channelnya sudah betul-betul terkonfirm downward channel pattern-nya. Dan downward channel pattern-nya ini masih berlaku karena belum ada breakdown ataupun breakout ya. Jadi tidak masih berlaku. Yang tadi itu begitu kena hari 4 jaman ya ini hari ini begitu kena batas atasnya dia langsung terkoreksi ke bawah sampai dengan sekarang. Sehingga tadi itu kalau memang kita tunggu ya, kita wait and see ketika tidak jadi terbreakout berarti dia akan ke bawah. Jadi kita bisa pasang sell. Lah, lebih jelas lagi kalau kita lihat di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam bisa kita lihat jelas sekali. Dan di sini saya menggunakan indikator pembantu adalah indikator untuk high and low support dan resisten. Saya pasang juga sehingga pada yang time frame yang lebih kecil, daerah-daerah yang lebih kecil ini saya bisa menandai daerah-daerah support dan resisten kecilnya. Yang merah ini adalah resisten kecil dan yang biru adalah support ya. Kalau menyentuh resisten maka tanda-tanda untuk sell. Kalau menyentuh yang biru tanda-tanda untuk nge-buy. Dan ini sudah terbukti ya. Jadi yang tadi itu begitu dia kena channel resistennya maka dia akan ke bawah. Dan di sini ada yang menahan lagi. Yang merah ini ya, ada merah dan biru ini posisinya berdekatan. Jadi kalau kena biru ini saatnya nge-sell lagi dan terbukti sekarang turun jauh, nah kemungkinan dia akan daerah terdekat yang dituju di sini. Jadi ya ini 17763 dan bisa sampai ke sini 17674 dan dia dekat yang dituju bisa sampai ke sini channel support yang bawah 17502 bisa sampai ke situ. Nah, kalau kita ambil sell kan bisa TP di berbagai tempat tadi itu. Ya, jadi kita bisa mendapatkan cuan dalam jangka waktu hanya dalam hitungan jam. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ini dicerna lagi, silakan diaplikasikan pada trading plan Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian yang bisa saya share untuk hari ini. Semoga teknik yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan sobat investor sekalian, penikmat channel Eka Vlog ya, sehingga bisa ya paling tidak bisa membantu di tengah kesulitan ekonomi saat ini ya bisa dapat ya 150 sampai 100 dolar dari keuntungan ini kan sudah sangat membantu sekali ya, di mana kita sekarang dibatasi untuk keluar ya. Kalau kita ngerti teknik trading sederhana seperti ini kan kita bisa menangguk cuan walau hanya di rumah saja ya. Ya, tapi halal gitu ya. Kemarin kan ada juga yang di Depok gitu ya, tetangganya nggak pernah kemana-mana tapi kaya raya diisukan babi ngepet. Gitu. Nah, padahal sekarang kan banyak cara untuk
mendapatkan cuan tanpa kita harus keluar rumah. Salah satunya adalah investasi atau trading seperti ini. Misalnya cuma laptop dan modal yang sekarang juga tidak terlalu besar juga ya. 100.000 juga bisa sekarang. Itu seperti itu. Tapi kita harus tahu teknik ya. Kalau kita nggak tahu teknik, ya kita akan dihajar oleh pasar. Nah, ini salah satu tip dari saya yang saya bagikan secara gratis. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan sobat investor. Jangan lupa subscribe dan like serta bunyikan tanda lonceng dan share jika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.